Shalom saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Jumat 20 Oktober 2023, hari biasa ke-28. Bertemu kembali dengan saya Romo Evantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita. Renungan kita hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudariku yang terkasih, tahukah Anda bahwa di dalam kitab suci perkataan jangan takut muncul sebanyak 365 kali? Katanya memang demikian. Ya, saya sendiri belum pernah menghitungnya. Tapi bagi saya, jumlah itu 365 sangat inspiratif. Ada 365 hari dalam setahun. Maka dengan demikian, Tuhan mengatakan kepada kita setiap hari untuk jangan takut. Setiap hari Tuhan menemani kita dengan penjagaannya, membebaskan kita dari rasa takut. Hanya saja dalam Injil hari ini kepada kita Tuhan Yesus membawa nuansa lain. Dia berkata, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus itu? Meskipun dia tidak menyebutkan namanya, kita bisa mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang iblis. Iblislah yang setelah membunuh tubuh memiliki kekuatan untuk melemparkan kita ke Gehenna, melemparkan kita ke neraka. Ya, kita memang harus takut kepada iblis. Tetapi saudara-saudari, tidak sampai menjadi terobsesi dan menjadi lumpuh karena ketakutan itu. Harus ada ketakutan yang seimbang atas iblis. Apa maksudnya? Saudara-saudariku yang terkasih, di masa lalu segala sesuatu sepertinya mau dikontrol dengan merujuk seperti ini. Awas, hati-hati, itu perbuatan setan. Awas, hati-hati, penyakit itu karya iblis. Dan seterusnya dan seterusnya. Di masa lalu kita cenderung merujuk segala sesuatu pada iblis. Pada saat ini, di zaman kita ini, kita malah menertawakan kalau seseorang berkata, hati-hati ya, iblis bisa mempengaruhimu.
Saat ini saudara-saudari yang terkasih, seolah-olah karya iblis itu tidak ada lagi. Dan pembicaraan tentang perbuatan-perbuatan iblis sering diolok sebagai sesuatu yang konyol dan sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Ringkasnya, jika dulu ketakutan atas iblis itu begitu ekstrim, berlebihan, sekarang malahan seolah tak dipedulikan. Dua-duanya sikap itu adalah karya iblis sendiri, yang membuat manusia lumpuh dan tak mampu melihat perlindungan Allah, dan cuek menjauh dari Allah. Maka saudara-saudari, harus ada ketakutan yang seimbang atas iblis. Saat ini dengan segala perkembangan zaman yang kita miliki, kita sepertinya tidak lagi mau berbicara agar memiliki rasa takut yang sehat akan dosa. Hari ini kita lebih takut pada iblis dalam film The Exorcist atau film-film horor daripada iblis yang menggoda kita dengan gampang dalam keseharian. Kita perlu rasa takut yang sehat terhadap iblis. Seperti ketika seseorang takut pada anjing yang sedang menggonggong marah. Orang melihat anjing itu ada rasa takut juga sehingga menjaga jarak, tidak mendekat agar tidak kena gigit. Ketakutan pada anjing itu tidak membuat orang lumpuh tak bergerak, tetapi menjadi waspada. Yesus sendiri memberi peneguhan kepada kita dengan berkata, bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di mata Allah, setiap manusia berharga, dan karena itu akan diberikan perlindungan dari serangan iblis. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa berhadapan dengan iblis itu? Paling tidak ada 2 poin yang Yesus sendiri telah katakan dalam Injil hari ini, yakni jangan menjadi orang munafik dan hidup transparan. Ada cukup banyak orang yang beragama pada kulit luarnya saja. Ritus-ritus agama dilakukan, tetapi ketika dilihat lebih dalam, sebenarnya hal itu hanya formalitas belaka. Alih-alih membiarkan Tuhan menuntun hidupnya, malahan dia mau memanipulasi sabda Tuhan demi kepentingan dirinya. Orang-orang seperti inilah yang sering digunakan oleh iblis sebagai kaki tangannya. Mengapa? Orang-orang ini bisa pintar berkata-kata, populer, sehingga dengan gampang menyesatkan orang lain. Dan kejatuhan orang-orang seperti ini sering membuat orang menjadi ragu juga terhadap Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari, mari kita hidup transparan dan jujur. Iblis suka menggunakan rahasia yang kita simpan rapat-rapat karena mungkin memalukan atau menakutkan untuk kita, sebagai cara untuk menghalangi pertumbuhan hidup kita. Iblis senang mempermainkan rasa malu dan rasa bersalah yang ada dalam diri kita, yang mungkin sering terkait dengan rahasia-rahasia yang kita miliki. Kepada beberapa orang pernah saya katakan, rasa malu dan rasa bersalah itu penting. Tetapi kalau rasa malu atau bersalah itu terlalu besar dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan, maka kedua perasaan itu pasti dari iblis. Semoga kita bisa hidup otentik dan transparan. Tuhan memberkati kita. Amin.